sebelahmu. Tuhan Yesus baik. Amin. God is good. Jesus is good all the time. Haleluya. Saya sungguh luar biasa terharu, bahkan bersuka cita meskipun di tengah juga kelelahan teman-teman, di tengah berbagai masalah yang dialami oleh sebagian teman-teman kita, bahkan juga yang kita turut rasakan karena kita ini anggota tubuh Kristus. Amin. Ya, tetapi teman-teman jemaat sekalian masih memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Datang beribadah ini merupakan suatu wujud sukacita, ungkapan syukur sebagai orang-orang yang telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal di dalam Kristus Yesus. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang sementara, ya bahkan mungkin di antara kita semua mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah, ada di titik terendah hidup, breakdown, ya, yang begitu mungkin menyakitkan. Ya, bicara tentang sakit itu, jangankan orang lain, terkadang diri kita menyakiti diri kita sendiri, ya. Itu sebabnya kita perlu juga untuk berdamai dengan diri kita dan berdamai dengan Tuhan yang terutama, dengan sesama, dan juga agar supaya kita begitu lepas boleh melayani dan tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun juga. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana from breakdown, dari yang jatuh, dari yang tersakiti, dari yang mengalami burnout, kelelahan dan sebagainya, yang Tuhan izinkan itu terjadi, masalah, ujian, tantangan, to breakthrough. Coba kita baca judulnya, from breakdown to breakthrough. Ya, dari yang tersakiti, dari yang jatuh, dari yang hancur, tetapi Tuhan mau kita umat Tuhan, dulu kita gelap, dulu kita ada di lumpur dosa, Dia mau ubahkan kita. Dia mau transformasi terjadi, pemulihan terjadi, supaya terjadi breakthrough. What is breakthrough? Terobosan hidup. Jadi ada sesuatu yang harus nampak dan keluar dari dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar dari kisah bagaimana para nelayan yang sederhana, yang sudah seharian bekerja, semalaman bekerja, mungkin seperti teman-teman sekalian, ya. Tapi apa yang terjadi dari hasil pekerjaan mereka? Lukas pasal 5, boleh kita baca dulu ayatnya. Lukas pasal 5 ayat 1-11. Lembaga Alkitab memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Boleh kita baca bergantian, saya baca ayat 1 dulu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan terturun dan sedang membasuh jalanan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Betullah ke tempat penyelam dan tempat mana jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dan menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sama-sama ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Adakah di antara kita yang mungkin sementara merasakan atau pernah mengalami yang namanya zonk? Sudah bekerja tapi kok masih kosong. Sudah mengupayakan bekerja keras tapi mungkin saldo
belum bertambah misalkan ya, sudah mendoakan sesuatu tetapi sama seperti lagu di awal tadi ya. Meskipun doaku tak terjawab. Nah, ini adalah ungkapan hati dari sang penulis lagu yang saya percaya dia merefleksikan, mewakili apa yang kita pernah rasakan. Adakah doa yang belum terjawab sampai saat ini? Minggu lalu pun kita merenungkan hal ini. Ya, kita mau supaya itu badai hidup itu tidak ada, tetapi terkadang Tuhan masih mengizinkan. Ada banyak di luar sana, bahkan mungkin di antara kita yang sementara burn out saat ini. Burn out itu apa? Kelelahan. Bahkan saya pernah mengalami yang namanya burn out ya, sangat lelah dengan bagaimana berpikir, kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus masuk hospital? Dan bahkan ya beberapa bulan yang lalu ini kan kalau teman-teman lihat ada banyak perubahan ya. Ya, cukup sulit juga memang menjaga pola hidup sehat dan sebagainya. Lelah itu bukan cuma lelah fisik ya, seperti mungkin teman-teman itu lebih luar biasa lagi dikira ketika bekerja. Ketika saya mau berusaha untuk menurunkan berat badan pun itu lelah juga. Harus naik turun bukit ya. Awalnya ngos-ngosan, tapi puji Tuhan sekarang semakin bisa menyesuaikan. Itu fisik. Tapi sebenarnya orang yang bergumul, mau dia sakit, mau dia belum digaji misalkan, mau terlalu banyak overtime, overload, overwork, itu yang paling lelah itu bukan cuma fisik, tetapi terkadang hati kita. Tuhan, kenapa doaku belum terjawab? Nah, Petrus dan teman-temannya ini mewakili, menjadi contoh orang-orang yang mungkin sama seperti kita, yang sementara mengalami kelelahan hari-hari ini, yang mengalami kesedihan, bahkan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena Petrus dan kawan-kawan itu pada pagi hari, siang hari itu mereka baru tiba dari bekerja. Para nelayan, fisherman itu biasanya bekerja bukan siang, tapi malam hari. Itu jam kerja mereka. Dan ternyata sudah sepanjang malam mereka bekerja keras. Alkitab memberi catatan apa? Mereka belum menangkap apa-apa. Belum dapat apa-apa, belum dapat berkat, baru tiba di pantai, ya, di tepi danau Genesaret, ketemu dengan Yesus. Oke, boleh ke slide. Saya pernah kayak gini, sudah mau low battery ya, low bat ini handphone kayak gini. Saya kira saya sudah charge, sudah setengah jam, 1 jam, saya balik, ya masih 1%. Ada yang pernah seperti itu? Saya cari, kenapa ini? HP saya rusak. Ternyata masalahnya bukan pada handphone. Handphone kita mungkin canggih ya, tetapi setelah saya lihat slide selanjutnya, ketika sudah panik, ternyata masalahnya saya pernah bukan karena handphonenya yang rusak. Sudah 1 jam, bahkan mungkin 2 jam, kenapa tidak tercharge ini handphone? Karena saya belum colok dengan baik gitu. Stop kontak, chargernya belum terhubung dengan listrik gitu. Ada yang pernah seperti itu? Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bro and Sis, dari ilustrasi ini ya, Petrus itu mungkin ya, dan teman-teman itu bagaikan handphone yang canggih ya. Jaring, jala, kalau di Malaysia sama ya? Apa jala atau jaring? Jala ya, jala itu atau jaringnya itu seperti kabel mungkin ya, waktu kita men-charge. Saya kira sudah connect, ternyata belum. Ya, malam itu Petrus dan teman-teman sudah bekerja keras, mereka pikir sudah charge, sudah isi listrik, electricity. Baterainya mungkin mereka pikir penuh, tetapi mereka tidak dapat apa-apa, zonk, seperti ilustrasi ini. Karena handphone ini tidak connect dengan listrik, dengan sumber yang memberi power, yang memberi daya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Petrus dan teman-teman sudah bekerja keras, tapi hasilnya kosong, zonk. Ya. Mengapa?
Mungkin mereka sudah gonta-ganti strategi, gimana ayo tangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Ternyata masalah besarnya adalah mereka itu belum benar-benar connect dengan sumber berkat itu. Sama seperti handphone yang harus connect dengan listrik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kita berpikir bahwa kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, tetapi kita belum benar-benar mengalami damai sejahtera. Di luar sana ada banyak orang yang diberkati banyak, tapi belum tentu mereka mengalami damai sejahtera yang sejati. Karena damai yang ditawarkan oleh dunia ini bisa hilang sekarang sementara dalam keadaan yang genting ya. Terjadi perang, kita sudah tahu bersama. Siapa yang tidak takut ya, khawatir apalagi kita ada di tanah rantau. Adakah yang menanyakan kabar pada teman-teman? Ada? Ya. Wah, kalian dekat ya, di sana dekat sini dekat situ ya, khawatir juga ya. Seperti itu. Tapi itulah, kalau kita sama seperti Petrus dan kawan-kawan, kalau belum benar-benar berjumpa dengan sang pribadi yang memberikan daya, kekuatan, energi, semangat, dan sukacita, maka kita bagaikan handphone yang sepertinya tercharge padahal belum ada apa-apa. Kita harus benar-benar dekat dan terhubung dengan Tuhan, sang empunya berkat itu, sang empunya kehidupan dan kekuatan itu. Amin. Ada beberapa pelajaran penting yang akan kita pelajari. Next slide. Nah, ada 3 pelajaran penting di sini. Langsung saja ke yang pertama di ayat 3. Coba saya bacakan ya ayat 3. Ia naik ke dalam, ini Yesus ya. Salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya ulangi ya, ini. Mereka baru pulang, mau menangkap ikan, tapi sudah sepanjang malam mereka bekerja keras, hasilnya tidak ada apa-apa, tidak ada berkat. Baru tiba, harusnya mereka kira-kira kalau baru tiba kerja keras tapi belum dapat gaji seperti mereka ya. Kalau mereka bukan gaji ikan ya, ikan kan itu untuk dijual gitu, tapi tidak dapat apa-apa, belum dapat berkat. Kira-kira bagaimana perasaan mereka? Mungkin ada yang menggerutu, ada yang kesal ya. Sangat, wah, sudah sepanjang malam saya bekerja keras tidak apa-apa. Apalagi sudah sepanjang malam, sudah mengantuk, sudah lelah, mereka perlu istirahat. Tapi pas jumpa dengan Yesus pinjam perahu mereka. Simon, Petrus nama lainnya Simon ya. Simon, ya Tuhan, ya Guru, pinjam dulu perahumu. Mungkin ya dalam batinnya si siapa? Simon atau Petrus ini ya. Yesus ini dia tahu nggak ya, saya ini sudah lelah dan teman-teman bekerja keras panjang malam, tidak ada apa-apa, tidak ada berkat, doa belum terjawab mungkin seperti kita. Bukannya Yesus langsung, ini ikan, ini uang. Tapi Yesus bilang, Simon, pinjam perahu. Untuk apa? Bukan mau isi ikan, tapi untuk dipakai mau mengajar orang banyak dengan firman Tuhan. Wah, ini kan mungkin kalau kita jadi Simon atau Petrus, kok seperti ini Tuhan? Terlalu bertele-tele, berbelit-belit ini. Saya butuh langsung berkati saja. Apakah engkau tidak tahu bahwa saat ini saya sedang lelah? Adakah di antara kita saat ini hati sedang lelah? Gitu. Ya, sedang mengharapkan pertolongan. Tapi banyak kali Tuhan bekerja bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara yang kelihatannya panjang, kelihatannya tidak sesuai dengan kehendak dan pikiran kita. Tapi itulah cara kerja Tuhan. Dan disinilah rahasianya ya. Petrus dia pinjamkan perahunya kepada Yesus. Untuk menangkap ikan bukan, tapi untuk mengajar. Apalagi kalau Yesus mengajar mungkin lama, bisa lebih mengantuk, tambah lelah, tambah keroncongan perutnya, ya tambah lapar gitu. Ini malah Yesus pinjam perahunya untuk berkhotbah. Tapi disinilah rahasianya ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Petrus mengalami masalah dengan teman-teman. Mereka belum dapat berkat. Tapi masalah apapun itu,
Jangan biarkan masalah dan ujian itu mengambil seluruh ruang di hati kita, sehingga tidak ada sisa Tuhan di dalam hati kita. Bisa dimengerti? Ya, kita pasti punya banyak masalah loh, ya, sendiri. Tetapi kalau kita biarkan masalah itu yang menguasai hati kita, maka seperti Petrus, Yesus bilang, pinjam perahumu, saya mau pakai untuk mengajar, berkhotbah. Maka mungkin Petrus akan langsung marah gitu. Kalau masalah itu yang meliputi dia akan langsung marah kepada Yesus dan pulang. Ngapain? Ngapain saya susah-susah ikut Tuhan? Saya butuh istirahat supaya besok saya kerja lagi. Ini workaholic ini luar biasa juga ini. Tahu workaholic ya? Ya, di luar sana banyak, di sini kita tidak ada. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, biarlah hati kita tetap connect dengan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, hati kita tidak tahu, saya mau gambarkan seperti apa. Luas seperti ini kan? Seperti ruangan ini, space ini. Dipenuhi dengan ini ya pasti ya. Kalau teman-teman bekerja ya, ini hati kita ini dipenuhi. Kadang mungkin di sudut situ ada sukacitanya. Di sudut sana, di corner yang sana itu ada kekesalan, di sana ada kekecewaan. Masalah belum selesai, tiba-tiba datang yang lain. Sudah mau full, penuh. Seperti, coba kita bayangkan ruangan ini kalau penuh dengan orang. Apa yang akan terjadi? Panas ya, crowded banget gitu. Tetapi hari ini kita belajar, se-crowded apapun masalah ujian, burnout apapun yang kita alami, jangan biarkan tidak ada lagi sisa di hati kita untuk ingat kepada Tuhan. Gitu. Kalau kita benar-benar menjauh dari Tuhan, dari sumber itu, maka kita akan kehilangan kasih karunia itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan datang bukan cuma buat Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi juga buat saya. Ketika saya di dalam keadaan berjuang dengan penyakit, berjuang untuk menjaga kesehatan ini, saya terkadang berpikir begini, Tuhan saya mau pulang saja. Iya, saya harus jujur, saya kadang-kadang Tuhan, saya nggak mampu lagi ada di Korea gitu. Studi gitu. Nah, belum lagi itu, kalau saya sudah bilang studi, saya langsung terpikir tulisan saya belum selesai, research saya belum, masih sementara dikerjakan. Wah, itu belum lagi dengan yang lain-lain. Ini kayak udah mau penuh. Ada kan di antara kita yang aduh mau pecah nih kepala ini. Belum lagi dengan kewajiban, dengan keluarga dan sebagainya. Masih harus berpikir supaya saya harus bisa sehat. Tapi kalau saya baca dan merenungkan firman Tuhan itu, oh iya, Petrus itu luar biasa. Meskipun ya Petrus itu tidak selamanya dia mulus ya. Ini awal-awal dia mengikut Tuhan. Tahu ya siapa yang menyangkal Yesus 3 kali? Petrus juga ya. Tapi luar biasa. Apakah Tuhan membiarkan membuang Petrus? Tidak. Tapi justru dia menjadi rasul yang hebat. Betul? Ya. Dia menjadi soko guru. Itu luar biasa. Tapi ternyata perjalanan Petrus tidak seindah dan sehebat yang kita tahu. Ini luar biasa Alkitab. Dia dengan jujur menuliskan bagaimana para orang-orang tokoh Alkitab itu seperti kita gitu. Ada saat kita burn out, sakit hati Tuhan. Saya mau pulang saja, saya tidak mau melayani saja misalkan. Saya Tuhan, kenapa kok begini, kok begitu? Doaku belum terjawab. Tapi ingat baik-baik, seperti pujian di awal tadi. Berkali-kali kau menolong. Seringkali satu kebaikan Tuhan terlupakan dengan mungkin satu doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Even masalah ada banyak, tetapi jangan biarkan itu yang menguasai kita. Tapi bagaikan Petrus, mungkin dia diam. Tapi apa sih respon Petrus yang ditulis di sini ya? Tidak dituliskan dengan lengkap ya, karena Yesus langsung naik ya. Kadang-kadang ya proses Tuhan itu terlalu cepat. Kadang slow, kadang terlalu pali-pali, betul nggak? Tuhan terlalu cepat. Seperti mungkin yang kita sama-sama berdoa buat teman-teman kita ya. Minggu lalu kita bersama-sama sharing, saya juga begitu sedih. Tapi kadang kok terlalu cepat Tuhan, masalah badai itu datang. Tetapi sama seperti
firman Tuhan kali ini? Tidak ditulis ya? Atau tertulis ini? Ia melihat nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Membasuh jala itu maksudnya apa? Membasuh jala sedang membersihkan, itu maksudnya sudah mau selesai. Saya mau pergi tidur Tuhan. Mungkin Petrus berpikir atau teman-teman yang lain, pulang ini pasti diomeli sama istri misalkan ya. Karena kok sudah sepanjang malam kau ngapain saja di laut, di danau. Tidak ada hasil. Mungkin dia berpikir. Tapi ketika mereka ketemu Yesus langsung naik ya ke perahu itu. Yesus langsung suruh lagi dia, ayo, sedikit jauh dari pantai, saya mau mengajar, mau melayani banyak orang. Ini luar biasa, Simon Petrus. Dia lagi ada masalah, tapi dia taat kepada Tuhan. Saudara, apakah kita benar-benar taat dan mengasihi Tuhan? Amin. Ya, cuma kita yang bisa menjawab itu. Ternyata Petrus dia mau berkorban juga ya. Dia lagi kesulitan, tapi dia berikan perahu kehidupan kepada Yesus untuk bisa memberkati banyak orang dengan khotbah Yesus. Mungkin di antara orang yang sementara mengikuti khotbah Yesus ada yang benar-benar sangat membutuhkan firman saat itu ya. Tapi kerja Tuhan itu luar biasa. Karena kita berpikir terlalu cepat, tetapi bagi Tuhan selalu pas waktunya. Amin. Ia selalu membuat segala sesuatu indah, tepat pada waktunya. Mari kita geser fokus kita. Slide selanjutnya. Coba kita baca, terbaca tidak? Pelajaran yang pertama adalah 2, 3. Geser fokus dari masalahku ke firman-Nya. Bisa kita paham? Refocus. Kalau kita fokus ke masalah saja, itu akan menguasai kita, itu akan membuat kita lelah, burn out, capek, dan akhirnya melupakan Tuhan. Tapi kalau kita geser fokus kita, penglihatan kita, bukan kepada masalah tetapi kepada firman, sama seperti Petrus, maka kita akan menjadi orang-orang yang diubahkan dan mengalami breakthrough, terobosan di dalam hidup kita. Amin. Masih ingat waktu apa? Oh ya, itu yang dikotbahkan beberapa minggu yang lalu ya. Waktu Yesus berjalan di atas air, ya, menyusul murid-muridnya, mereka pikir hantu ya. Wah, kaget mereka. Kemudian Petrus mungkinnya, kalau itu engkau Tuhan ya. Akhirnya dia berjalan kan di atas air. Luar biasa. Petrus dia mau menuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Karena waktu itu fokusnya ada kepada Tuhan. Ya, dia berani turun, dia mengalami. Karena izin Tuhan hal yang spektakuler, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai merasakan angin bertiup, badai itu ada, fokusnya itu berubah dari kepada Yesus kepada masalah, kepada badai. Apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Tapi secepat kilat Tuhan mengulurkan tangannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jalan hidup orang benar bagaikan cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita geser fokus kita dari masalah kepada firman. Cepat saja. Yang kedua, slide selanjutnya. Oke, di ayat 4. Setelah selesai berbicara, selesai Yesus khotbah, barulah Yesus alihkan perhatian kasihnya kepada Petrus. Ternyata Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Adakah yang pernah merasakan, Tuhan kok engkau tutup mata kepada masalah saya? Baru 2, sudah 5 lagi yang datang misalkan. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Mungkin sama seperti Petrus ya. Bisa saja dia sudah ngantuk-ngantuk, Tuhan, kapan selesai? Ya, kapan selesai mengajar banyak orang? Saya butuh makan, saya mau pulang, yang mau diomeli lagi mungkin sama keluarga. Tapi selesai Yesus bicara, Yesus langsung melihat kepada Petrus. Apa artinya? Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Meskipun kadangkala terlihat bahwa kok Tuhan belum memperhatikan saya. Ada yang pernah merasakan seperti itu enggak? Setelah selesai berbicara, ia langsung berkata kepada Simon, apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap
ikan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, pakai. Di dalam Matius ada firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Lihatlah apa? Bunga bakung yang di lembah, di mana itu ya? Dia di taman. Dia tidak memintal, tapi Tuhan berikan, menghiasi dia bagaikan punya pakaian yang bagus. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Boleh kita katakan itu dalam hidup kita? Jangan khawatir. 2, 3. Jangan khawatir. Tuhan menyediakan. Amin. Dia Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan. Tapi di sini ada proses yang terjadi. Kalau pakai logika, ternyata ini ya, logika Petrusnya kayak gini. Biasanya karena dia nelayan ya, kalau sudah siang, kalau malam ikan itu berkumpul di tengah gitu, di tempat yang dalam. Tapi kalau sudah siang itu biasanya paling banyak ada di pinggir gitu. Tapi kok ini Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Mungkin dalam pikirannya Petrus kok malah menjauh gitu. Harusnya cari di sekitar situ. Tapi ini Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan apa? Tebarkanlah jalan. Sudah lelah ini Tuhan, ngapain lagi mau pergi ke sana, dan belum tentu ada banyak ikan di sana. Itu maksudnya. Kadang-kala berkat Tuhan, cara kerja Tuhan itu di luar dari cara berpikir kita. Tuhan, saya mau kayak gini saja, simple Tuhan, gitu. Saya kerja diberkati pulang gitu. Tapi ada banyak kali Tuhan bekerja sama seperti dia bawa bangsa Israel. Tapi itu juga karena mereka juga penuh dengan keluh kesah. Dari Mesir ke Kanaan itu harusnya cuma sekitar 40 hari, tapi malah mereka mencapai berapa? 40 tahun. 40 tahun di Korea, amin. Just kidding ya. Seberapa waktu yang Tuhan siapkan buat kita tetap ada di sini bekerja, mari kita tetap fokus mengasihi Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik. Amin. Ya. Kadang-kala itu tidak sesuai dengan logika kita. Tuhan, kok kenapa harus seperti ini ya? Tapi itulah pelajaran yang kedua, boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Menggeser logika dari biasanya ke perintah. Sini perintah Tuhan. Nah, biasanya ini kebiasaan kita, maksudnya. Tuhan, biasanya saya begini, kok harus begini? Itu kan begitulah mengikut Tuhan. Kerajaan Allah itu memang luar biasa dalamnya. Kadang di luar cara berpikir kita. Kalau di luar sana prinsip dunia ya, kalau dia pelayan, kalau dia pembesar, dia orang hebat, dia harus dilayani. Tapi Yesus membalik logika itu. Anak manusia, kata Tuhan, datang bukan untuk melayani tapi dilayani. Kalau orang ingin jadi hebat, jadi besar, dia harus ada di tempat yang tinggi terus supaya jadi ternama. Tapi Yesus bilang apa? Kalau barang siapa yang merendahkan akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan akan direndahkan. Itu ya. Tapi itulah logika iman. Saudara, kita harus menggeser logika berpikir kita dari kebiasaan kita kepada perintah Tuhan. Yesus bilang apa? Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Petrus tidak membantah, Tuhan, nggak ada ikan di situ. Kalaupun ada mungkin sedikit, tidak. Tapi Petrus memilih untuk dengar-dengaran. Dia taat. Dia berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Itu di ayat berapa itu? Di ayat 5. Sempat mengeluh juga Simon ya. Sempat trauma juga dia bilang, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak dapat berkat apa-apa Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini memang tidak mudah ya. Datang firman Tuhan kepada kita, berikan hidupmu melayani Tuhan. Misalkan ya, Tuhan, saya bukan untuk itu datang di sini. Saya mau pulang saja misalkan.
saya mau berhenti saja dan sebagainya. Tapi ini tidak ya. Sama-sama saya juga belajar kepada Petrus saat ini, kepada firman Tuhan. Tuhan, berat ini, sepanjang malam sudah kerja keras, tidak ada apa-apa, nothing gitu. Tetapi saya percaya itu Roh Kudus menjamah. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. I will. Ini bentuk komitmen kita. Saudara, sudahkah kita punya komit dengan Tuhan? Bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Ya, mengasihi Tuhan bukan cuma di saat kita merasa senang dan bahagia. Di setiap situasi apapun juga. Sekali Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga. Nah, ini yang terakhir ya. Coba kita baca yang terakhir. 1, 2, 3. Geser tujuan. Dari apa? Cari berkat ke cari Tuhan. Ini yang ketiga. Pertama, geser fokus kita ya dari masalah ke firman. Yang kedua, kita geser kebiasaan kita, ganti ke perintah Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita geser? Ubah tujuan kita. Dari cari berkat, bukan salah cari berkat ya. Kita rindu juga diberkati. Tapi kita cari Tuhan, Sang Empunya berkat itu. Ayat 6-7. Dan setelah mereka melakukannya, ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini luar biasa. Karena ketaatan Petrus, dia bukan cuma dia yang diberkati, teman-temannya diberkati, keluarganya juga diberkati. Saudara rindu hidup kita, keluarga teman kita juga diberkati. Amin. Ya, kita butuh taat di sini. Meskipun itu dengan versi kita masing-masing. Kita tidak akan pernah sama versi proses yang Tuhan izinkan. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sehingga Petrus dan kawan-kawan dari zone, dari tidak ada berkat apa-apa, tapi karena ketaatannya, mereka bergeser untuk selalu fokus kepada perintah Tuhan. Maka dari yang satu ekor pun tidak ada ikan, ternyata datang sejumlah besar ikan, sejumlah berkat, bahkan membuat jala mereka mulai koyak. Artinya apa? Kalau kita diberkati, jangan lupakan yang lain. Amin. Share, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita cuma satu jala kita bisa koyak, malah kita yang tenggelam. Ada tidak yang saking diberkatinya? Ada ya, pernah ilustrasi seperti itu. Ada kayak pohon di sawah, ada begitu, terlalu banyak buah malah dia patah gitu, ranting atau dahan. Saya pernah baca seperti itu, peribahasa seperti itu ya. Terlalu banyak buah bisa-bisa patah gitu. Maksudnya diambil juga bukan cuma untuk dia, tapi di share gitu. We care, we share. Amin. Itu adalah prinsip kita. Petrus dia tidak mau cuma untuk dia panggil teman-temannya, dia berbagi karena berkat berkelimpah. Kenapa itu terjadi? Ya karena Petrus mau taat dan dia mau benar-benar datang kepada Yesus. Setelah dia diberkati, setelah Petrus diberkati, dia tidak langsung upload foto ke Instagram karena belum ada Instagram saat itu ya, Petrus. Weh, lihat nih, saya dapat 979 ekor. Contoh ya, tidak. Tapi apa yang Petrus lakukan? Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat mujizat, melihat pertolongan, melihat berkat yang besar, apa yang terjadi? Apakah dia memegahkan diri? Tidak. Ia pun tersungkur. Tersungkur artinya apa? Jatuh di depan Yesus. Dia menundukkan dirinya dan berkata ya, dari hatinya yang paling dalam, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ketika dia diberkati, dia sadar, Tuhan, saya ini tidak layak dapat berkat. Di luar sana ada banyak orang ketika sudah diberkati lupa dengan Tuhan. Bahkan mungkin berpikir ini semua karena hasil kerjanya, tidak ada campur tangan Tuhan. Dijauhkan itu semua dari kita. Karena sama seperti Petrus ketika dia diberkati, dia justru sujud di kaki Yesus, tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, dia merasa tidak layak. Tuhan, pergilah, saya tidak layak dekat dengan Engkau. Ini berkat yang luar biasa. Aku ini orang berdosa. Saudara, semakin kita merasa kita layak, semakin kita tidak layak.
Tapi kalau semakin kita merasa Tuhan saya tidak layak, saya perlu dibaharui Tuhan, maka artinya saya dan saudara dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Semakin kita merasa Tuhan saya hebat, semakin kita tidak hebat sebenarnya. Tapi semakin kita merasa Tuhan tidak ada kekuatan. Tapi kalau sampai detik ini saya diberkati, saudara, apakah ada yang merasa sampai saat ini kita benar-benar diberkati? Amin. Itu bukan karena perbuatan tangan kita. Ini adalah perbuatan tangan ilahi, campur tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Itu sebabnya kalau saya bercakap-cakap, termasuk dengan Pak Arjuna ya, mujizat Tuhan sampai bisa mendapatkan berkat luar biasa. Amin. Dengan teman-teman sekalian, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Petrus bilang, Tuhan pergi, saya ini penuh dengan dosa. Tapi apakah Tuhan menghukum? Tidak. Justru hati seperti ini yang dicari Tuhan. Hati yang tulus, yang benar-benar Tuhan, aku memerlukan Engkau. Sama seperti minggu lalu kita belajar dari perempuan Sirofenisia yang percaya. Dia tidak layak, dia bukan bagian dari pilihan. Tapi dia datang kepada Yesus gitu. Remah-remah saja, sisa saja Tuhan berikan. Saya perlu, karena anak saya butuh disembuhkan. Ketika melihat hal itu, saya percaya hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, terjadilah padamu seperti yang engkau inginkan. Mujizat terjadi. Berapa banyak di antara kita yang menginginkan mujizat sama seperti perempuan Sirofenisia dan juga Petrus dan teman-teman terjadi. Amin. Ya, mari kita datang kepada Yesus, Sang Empunya berkat itu. Secara pribadi, ya. Karena apa? Dia benar-benar datang kepada Tuhan. Mereka takjub. Tapi ini ajakan Tuhan yang luar biasa. Setelah Yesus melihat kerendahan hati daripada Petrus, dia berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang, from now, engkau bukan lagi menjala ikan ya, tapi engkau akan menjala manusia. Yesus tidak bilang tinggalkan pekerjaan, tidak. Tapi dia buat yang lebih baik lagi. Bukan cuma sekedar menjala ikan, tapi menjala manusia, menjadi pelayan Tuhan, saksi Tuhan. Artinya ada upgrade terjadi. Hidup kita dari dulunya tidak diberkati, dari dulunya cuma fokus kepada diri kita sendiri. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan mengangkat kita, memuliakan, membenarkan, dan memberkati hidup kita. Inilah yang terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adakah yang merasa bahwa kita mungkin sama seperti Petrus, perahu hampir tenggelam, ya, atau mungkin tidak ada dapat apa-apa, kita sudah mulai membasuh jala mau pulang. Tapi kalau saat ini firman Tuhan datang kepada kita, justru dengan mungkin kegagalan masa lalu kita yang pernah membayangi kita tinggalkan itu saja. Sebab hari ini Tuhan mau membaharui hidup kita. Hari ini firman datang untuk saya dan saudara. Tuhan mau menumpang di perahu kehidupan kita. Bukalah hati kita supaya Yesus masuk di dalam hati kita dan mengubahkan hidup kita. Mujizat terjadi. Amin.